Ini di rumah Kades Sudikan, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir. Kita mau melihat yang ditanami oleh Pak Kades dengan tanaman tegakan posisi belakang rumah. Jadi tanah ini menjadi kuat, pohon tegakannya banyak. Ya, ini hasil tanaman coklat menghasilkan biji sekilo 27.000 biji coklat. Ini masih belum kering. Lek nandurnya kayak biji ini kan? Nandurnya kayak biji dulu ada bantuan dari dinas kehutanan, Iya. dari dinas perkebunan, bantu benih. Oh, jadi Saya tanam. oke, monggo sedulur para warga Desa Rejosari dan areal pegunungan di Kecamatan Kalidawir untuk kita menanam tanaman tegakan, tanaman produktif, banyak pilihan mulai dari coklat, alpukat, pohon kelapa. Ini stoknya juga masih banyak yang ready, siap ditanam. Boleh juga nyantai. Ini jadi jenengan ngerintis ini menanam tanaman tegakan dan produktif itu udah mulai tahun berapa, Mbah? Tahun 2012 saya lihat itu hutan banyak yang gundul dan banyak banjir, tanah longsor. Jadi saya berniat tanah negara tersebut tidak boleh gundul, harus ada tegaan. Ya. Harus ada tegaan sehingga mengurangi longsor ataupun banjir. Ya. Dan dari warga masyarakat sekitar, hutan bisa mendapatkan hasil dari buah tersebut gitu. Ya, sangat bagus, Pak. Ini dilihat dari posisi rumah jenengan itu belakangnya persis berada di bawah gunung, ya, di bawah 10 bukit. meter sudah Ya. gunung. Nah, 10 meter sudah gunung. Ini ya, kalau terjadi cuaca ekstrim seperti ini, kalau tidak ada tanaman tegakan, otomatis kan longsor, bahaya longsor pasti menghantui gitu, Mbak. Ya? Iya, Ya. betul itu. Jadi ide ini masyarakat lain, warga desa mengikuti juga apa yang dilakukan Mbak Lurah jenengan, Mbak? Mengikuti ya. Alhamdulillah ini warga masyarakat khususnya Rejosari dengan melihat teras sering beserta tegaan dan menghasilkan buah, warga masyarakat khususnya Desa Rejosari sangat antusias dengan apa yang saya lakukan ini. Ya, ya mudah-mudahan pegunungan yang berada di desa-desa di Kecamatan Kalidawir bisa mencontoh aktivitas penanaman tegakan di area lahan negara yang dikelola perhutani, yang digarap yang ditanami pohon tegakan batikan, ditiru warga masyarakat, dan mudah-mudahan bencana longsor, banjir bandang bisa terhindari gitu, Mbak. Iya, iya. Ya. BUM Ya. N. Kita berada di lokasi Mbak Lurah Dikan ini, Kades Rejosari, Kecamatan Kalidawir, mau menengok tanaman tegakan yang ditanam oleh Pak Kades di tanah milik negara, ya. Ya, tanah milik negara. Ya, kan penuh dengan tanaman. Ini kopi, ada kelapanya masih relatif bagus, dan dibuatkan jalan setapak dan motor bisa naik. Ya, persis di belakang rumah.
Di atas pohon kelapa masih banyak dan utuh. Ini ada salaknya juga. Kita coba salah satu. Wih, rusak salaknya. Ini avokat berapa tahun, Mbah? Ini sekitar 7 tahun. 7 tahun yang lalu nanamnya ya? Iya. Ya. Tiap tahun panen. Inilah kalau menanam tanahnya tegara, ditanam dengan tanaman tegak kan, tanaman produktif, tiap tahun akan menghasilkan. Ya. Hasil dari tanaman produktif setiap saat bisa panen, dan punya hewan ternak dijamin tidak repot-repot cari pakan. Dia kayak kawasan belum motong ini, ya hasilnya. Ya, itu model teras sharing. Ya. Ntar lagi sampai di puncak, ada gazebo di atas. Coba Ini Rambanan. tincap nih tukul ya. Juga. Lagi pakan wedhus ya? Iya. Apa iki? Coklat. Oh. Nah, ini bonusnya. Sampai di atas. Bonusnya minum kelapa muda. Dari yang penting. Glundung nang isor kok. Hop. Hop. Wes kuwi. Itu nomor. Penting ngombe banyune wis. Minum kelapa sampai puncak ini. Oke, kencang. Nah, ini adalah contoh yang apa itu hutan desa ya program ini sini hutan desa yang sudah dicontohkan oleh Mbah Lurah Sudikan Kades Rejosari Kalidawir. Ya, ini sambil sampai di puncak kita turun sambil bawa pulang Rambanan. Jadi tanah yang
berbukit ini, tanah negara yang berbukit ini ada tanaman komplit, ada kelengkeng, ada apokat, kelapa. Jadi ini ada Rejosari ini merintis sudah 7 tahun nih. Penanggulangan longsor. Ya, ini penanggulangan longsor. Jadi di model di teras siring ya, seperti teras siring. Jadi kalau semua pesanggem yang mengelola tanah negara dibuat seperti ini, insya Allah akan mengurangi resiko longsor dan resiko banjir bandang. Karena banjir bandang dari atas pegunungan terjadi karena tanaman yang di pegunungan tidak mampu menyerap air. Akar-akar tanaman palawija itu tidak akan mampu menyerap air, jadi air langsung bablas turun ke bawah. Jadi kita bayangkan kalau air itu turun ke bawah dengan kedalaman jurangnya seperti ini, ya jadilah air bah dan tanah menjadi lembek, akhirnya tanah ambles dan longsor turun ke bawah. Ya, Lurah meneruskan cari rambanan, kita turun dulu ke bawah. Jadi berapapun ternak yang kita punya, kalau kita menanam dengan tepat, tumbuhan yang tepat, tanaman produktif akan kita dapat hasilnya langsung. Tiap 3 bulan sekali panen, kelapanya tiap bulan juga panen, dan ternak kita juga mendapat sumber makanan dari lahan-lahan yang dikelola secara tepat, seperti dicontohkan Mbah Lurah Tikan. Jadi Tulungagung Explorer di sini mengusulkan kepada kirim surat terbuka pada pemerintah Kabupaten Tulungagung, yaitu membuat perdes atau perda yang melindungi tanaman-tanaman tegakan produktif hasil reboisasi, yang mana banyak teman-teman relawan, aktivis lingkungan hidup menanam pohon, dan pohon itu tidak bisa tumbuh sampai besar, menghasilkan buah dan menghasilkan kayu dan menghasilkan rerindangan, dikarenakan oleh oknum pesanggem pengolah lahan negara dibuat tidak hidup atau dibuat mati, dikarenakan tanaman-tanaman produktif tegakan yang kami tanam itu dianggap sebagai tanaman pengganggu palawija yang para pesanggem garap ya. Jadi itu adalah kenapa tanaman hasil reboisasi baik oleh aktivis maupun oleh pemerintah daerah sendiri banyak yang hilang, banyak yang tidak bisa tumbuh besar, dan hanya sebagian kecil 15% hasil reboisasi, hasil penghijauan yang bisa tumbuh ya. Dan ini yang dari Rejosari ini masyarakatnya masih sadar, pegunungan masih hijau royo-royo, mereka menanam tegakan, juga menanam tanaman produktif, dan juga tanaman-tanaman pangan untuk hewan. Jadi ini lahan ini juga cocok ditanami indigo vera. Dengan kita hanya 1,5 jam kita sudah minum air kelapa, dan ini Mbak Lurah sudah dapat 1 bentel ini buat pakan ternak persediaan sore hari.
Ya, itu dia. Iya. Ya, ini kades kita luar biasa. Ya, habis dari kantor tadi, habis dari pendopo ini langsung ngajak beruang ekspor menuju ladangnya untuk menunjukkan bahwa di lahan milik negara ini telah ditanami tanaman produktif yang sangat bermanfaat mencegah tanah longsor, banjir bandang, karena rumah kades berada persis di bawah itu. Kalau ini longsor, otomatis rumahnya kades ini pasti akan kebruan longsoran tanah ya. Tapi karena ini akar-akarnya kuat, tanaman tegakannya banyak, insya Allah keamanannya terjamin, keamanan dari tanah longsor. Mlakune Mbah Lurah buanter aku set kopi ini kono wis meh teko omah. Ini dicor, bisa dilalui. Ya. Ya, hampir sampai rumah Mbah Lurah. Ini rumah orang tuanya persis di bawah. Jadi alangkah bahayanya jika lahan ini tidak ada tanaman tegakannya. Ya, persis di bawahnya. Ya, kita lihat kemarin hari-hari ini banyak tanah longsor menimbun rumah warga karena posisi di tanah di atasnya tidak di tanaman tegakannya kurang. Ya, persis kan kita masih turun. Ya, sangat tinggi, saudaraku. Sangat tinggi, kita tadi baru di atas sana. Ya, ini calon-calon kelapa untuk nyulami. Ya, dari pekarangan ditanami singkong. Wedhusmu piro, Bang? Takon ngembangane. Kalau mbang iki nek anu, dadi godhonge woke iki jeroane iki anu dijual. Nah, kulite karo godhonge kan kena makan kambing. Oh. Daun sama kulitnya ini kena makan kambing. Ini tidak harus rimbun ya? Enggak. Terus dalamnya buahnya dijual. Nah, buahnya dijual. Bijinya? Nah, untuk kereta kambingnya gitu mupok. Oh. Buah yang ini. Wah, buahnya bagus, coklat ini sangat luar biasa nih. Ini, guys. Oke. Untuk ketahanan tanah juga. Karena biji coklat ini sampai piro, Mbah? Sekarang kering 27.000. Kering 27.000. Satu pohon bisa menghasilkan? Ya dalam 1 minggu ini mesti untuk satu pohon kayak ini 1 minggu sekitar setengah kilo ya 1 kilo. Kalau macam ini ya bisa 1 kilo. Wah, luar biasa. Ini pohon. Ini kulitnya untuk makan kambing, dalamnya dijual, keringkan, daunnya makan kambing, keretanya kambing untuk pupuk. Sampai bawah, clear. Ya, tanamannya luar biasa, tanaman coklat, buahnya banyak sampai bawah ini. Ya, hanya 1 kilan dari tanah. Ya. Jadi saya kan kalau pesanggung.
nggak mau menanam pohon tegakan, tanaman produktif. Ini harta karun ini saudaraku. Tanam bisa menghasilkan. Ya. Luar biasa. Dan setiap 8 meter kita tanami apokat. Setiap 8 meter ada selingan tanaman apokat. Nah, ini apokat ini masih kecil nih. Ya. Apokat, ada pelindung. Ya. Apokat. Jadi tumpang sari, jadi macam-macam tanamannya. Jadi tanaman coklat itu tidak terganggu karo tanaman tanaman sing tinggi ya. Ya sebaiknya harus ada pelindung juga. Oh, malah coklat malah ada tanaman pelindungnya. Bawahnya masih saya tanami kunyit. Nah, Ini kunyitnya belum saya cabut. berapa macam ini, ada empon-pon ya, ada empon-pon. Pon-pon. Ini juga waktunya panen ini empon-ponnya. Waktunya panen harga masih murah. Nah, tidak Kunyit sempat, semuanya lurus-lurus. tidak sempat nyatuti. Tunggu harganya bagus. Belum dicabut, sudah wayahin jabut. Ini harta karun saudaraku, harta karunnya Baluratikan ini. Ini kan saya pangkat kaget toh, pangkat dicibuk itu. Oh, busuk buah itu saya Oh. buang itu yang itu. Oleh busuk memang dibuang. Ada sedikit busuk buah karena terlalu banyak hujan. Ya. Hujan intensitas tinggi jadi banyak tanamannya coklat yang busuk jatuh sendiri. Kulitnya pakainya dus. Nah, ya, kulitnya enggak nyisok. Kita lihat ternak kambingnya Mbak Lurah. Ini bagus-bagus kambing ini. Neng gunung sing penting telaten yo panen. Ya, obah mama. Coba mama. Nah, ini luar biasa nih kambingnya. Ya. Nah. Ya, tenang saudaraku. Tenang saudaraku, tenang. Tenang saudaraku, tenang. Nah, tenang ini. Ya, itu mbokmu. Tumbukmu. Ya, ini hasil tanaman coklat menghasilkan biji kilo 27.000 biji coklat. Ini masih belum kering. Lek kandurnya kayak biji ini kan? Nantinya kayak bisi dulu ada bantuan dari dinas kehutanan, Iya. dari dinas perkebunan, bantu benih, Oh, berarti saya tanam. Oke, monggo sedulur para warga Desa Arjosari dan areal pegunungan di Kecamatan Kalidawer untuk kita menanam tanaman tegakan, tanaman produktif, banyak pilihan mulai dari coklat, apokat, pohon kelapa,
Ini stoknya juga masih banyak yang ready, siap ditanam. Boleh juga nyantai. Ini jadi jenengan ngerintis ini menanam tanaman tegakan dan produktif itu udah mulai tahun berapa, Mbah? Tahun 2012 saya lihat itu hutan banyak yang gundul dan banyak banjir, tanah longsor. Jadi saya berniat tanah negara tersebut tidak boleh gundul, harus ada tegaan. Iya. Harus ada tegaan sehingga mengurangi longsor ataupun banjir. Iya. Dan dari warga masyarakat sekitar, hutan bisa mendapatkan hasil dari buah tersebut gitu. Ya, sangat bagus, Pak. Ini dilihat dari posisi rumah jenengan itu belakangnya persis berada di bawah gunung, ya, di bawah 10 bukit. meter sudah gunung. Nah, 10 meter sudah gunung. Ini ya, kalau terjadi cuaca ekstrim seperti ini, kalau tidak ada tanaman tegakan, otomatis kan longsor, bahaya longsor pasti menghantui gitu, Mbak ya. Iya, Ya. betul itu. Jadi ide ini masyarakat lain, warga desa mengikuti juga apa yang dilakukan Mbak Lurah jenengan, Mbak? Mengikuti ya. Alhamdulillah ini warga masyarakat khususnya Rejosari dengan melihat terasering beserta tegaan dan menghasilkan buah, warga masyarakat khususnya Desa Rejosari sangat antusias dengan apa yang saya lakukan ini. Ya, ya mudah-mudahan pegunungan yang berada di desa-desa di Kecamatan Kalidawir bisa mencontoh aktivitas penanaman tegakan di area lahan negara yang dikelola perhutani, yang digarap yang ditanami pohon tegakan batikan, ditiru warga masyarakat, dan mudah-mudahan bencana longsor, banjir bandang bisa terhindari gitu, Mbak. Iya. Oke, terima kasih, Mbak, waktunya, Mbak. Ya. Oke, assalamualaikum, terima kasih sedulur sudah menonton. Tulungagung Explore melaporkan dari Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung.